punya hutang ke pinjol itu berbeda ketika kamu punya hutang ke bank. Kalau kamu tidak membayar pinjol, tidak ada jaminannya aset kamu akan disita. Tapi kalau kamu tidak membayar utang bank, jaminannya aset kamu akan disita. Di sini yang menjadi pertanyaan adalah lebih aman mana antara pinjol atau bank? Betul sekali. Lebih aman pinjol daripada bank. Saya kasih contoh nih. Seberapa sering coba Anda melakukan hal ini? Cekrek, cekrek, cekrek. Isi nama, KTP, NIK, alamat rumah, alamat kerja, kontak darurat, kontak kantor. Klik, cair 1 juta. Coba, ada nggak tulisannya kalau Anda tidak membayar hutang, motor Anda akan disita? Ada nggak? Nggak ada kan? Kalau Anda tidak membayar hutang, rumah Anda akan disita. Ada nggak? Nggak ada kan? Kalau Anda tidak membayar hutang, handphone Anda akan disita. Ada nggak? Nggak ada kan? Nah, lalu kenapa Anda takut? Nah, berbeda. Kalau Anda punya hutang ke bank, itu kayak gini ya. Mobil Anda akan disita ketika Anda tidak membayar hutang, tanda tangan. Rumah Anda akan disita kalau Anda tidak membayar hutang, tanda tangan. Pede banget, tanda tangan semua. Tapi pinjol itu nggak ada, ya. Kan kalau kita punya hutang ke bank ada tulisan tuh. Syarat ketentuan, jaminannya apa, ini itu, pokoknya ribet deh. Punya hutang ke bank itu lebih ribet daripada punya hutang ke pinjol, ya. Kalau punya hutang ke pinjol, sebenarnya persyaratan itu hanya muka Anda dan KTP Anda. Oke? Nah, ini yang menjadi jaminan. Dengar baik-baik. Jaminannya kalau kamu pinjol itu muka dan KTP kamu. Ya, hati-hati. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan adalah kenapa lebih banyak kasus pinjol daripada kasus bank? Nah, karena mereka itu stres, depresi, pusing mikirin chat WA dari DC pinjol. Lu tahu sendiri kan, ketika kita membuka chat WA dari DC pinjol nih, ring, kita baca. Yang terhormat Bapak Singgih B. Maulana, kalau Anda tidak membayar hutang pinjol ini, maka kami beserta tim kami akan melaporkan Anda ke jalur hukum. Yo. Gua di penjara. Coba, pernah nggak Anda merasa takut seperti itu? Pernah kan? Nah, dan yang lebih parahnya lagi, ya, ini pengalaman gua. Dulu KTP dan muka gua itu pernah disebar sama pinjol, sama debt collector, ya. Tapi sampai sekarang gue masih sehat kok. Gue masih baik-baik aja. Gue masih bisa jadi YouTuber, masih bisa jadi konten kreator, padahal data gue udah disebar. Ya, ini adalah salah satu contoh untuk kalian. Tapi dengar baik-baik. Ini bukan dari pinjol legal. Pinjol legal tidak akan pernah berani untuk menyebarkan data Anda. Kenapa? Karena
mereka takut melanggar aturan dari OJK. Dan kalau pinjol legal menyebarkan data Anda seperti ini, maka Anda tidak wajib untuk membayar hutang. Nah, ini pinjol ilegal dari pinjaman kilat waktu dulu. Mereka itu menyebarkan data gua, ya. Gua malu, bro. Seriously, gua malu. Sama temen-temen gua, sama kedua orang tua gua, bahkan sama saudara-saudara gua. Oi, Singge, lu pinjol ya? Ini lihat muka lu sama KTP lu disebar. Gua malu, bro. Gua frustasi, depresi, dan pada akhirnya gua juga mau nyerah. Tapi dipikir-pikir, malu itu hanya sesaat. Dengar baik-baik. Malu gara-gara pinjol itu hanya sesaat. Kedepannya mereka itu tidak peduli dengan kehidupan Anda. Ya, dengar baik-baik. Tetangga itu tidak peduli lu miskin kek, kaya kek, punya hutang kek. Mereka nggak peduli. Mereka itu hanya peduli sama dirinya sendiri. Jadi kalau lu punya hutang, lalu ketahuan tetangga, ya udah nggak usah malu. Karena malu itu hanya sesaat. Dan mereka lebih mementingkan hidup mereka sendiri daripada hidup kita. Oke? Makanya gue pernah ngomong berapa kali. Kalau kamu pinjol, kamu harus siap menerima resiko. Antara malu dan tidak. Ya. Jadi setiap apa yang kita lakukan itu pasti ada resikonya. Kalau kamu pinjol tidak sanggup untuk membayar, ya resikonya antara malu dan tidak. Tapi jangan jadikan itu semua sebagai penghambat untuk masa depan Anda. Buktinya, gua masih bisa jadi YouTuber kan? Gua masih bisa jadi konten kreator. Gua masih bisa memberikan edukasi kepada kalian. Ini gua masih ganteng. Walaupun muka gua jelek ya. Tapi nggak apa-apa sih. Muji diri sendiri aja. Gua punya hutang ke pinjol. Gua udah malu. Gua masih bisa jadi YouTuber kan? Gua masih bisa jadi konten kreator kan? Nah, makanya jangan jadikan hutang pinjol sebagai penghambat untuk masa depan Anda. Oke? Jadikanlah pinjol ini sebagai pelajaran untuk kamu supaya kamu di masa depan tidak berhutang lagi. Oke? Nah, di sini kalau ada yang bertanya, "Bang, hutang itu kan wajib untuk dibayar." Ya, gua tahu. Dan gua setuju. Semua hutang, mau kita punya hutang ke teman, punya hutang ke saudara, punya hutang ke bank, bahkan ke pinjol, itu wajib untuk kita bayar. Ya. Dan setiap hutang pasti akan dibawa mati dan ditagih di akhirat. Gua tahu. Sebelum gua bikin channel YouTube ini, gua udah tahu, bro. Semua hutang wajib untuk kamu bayar karena hutang dibawa mati. Dengar baik-baik. Kalau kita ingin melunasi hutang kita, ya intinya kita galebay terlebih dahulu. Kenapa? Kenapa harus galebay? Karena untuk menyelamatkan ekonomi kita terlebih dahulu. Kalau kamu membayar hutang melalui galih lubang tutup lubang, yang ada hutang Anda itu akan semakin bertambah. Berbeda. Kalau orang yang galebay, hutangnya akan di stop. Gua kasih contoh nih. Lu punya hutang 1 juta, itu hutang lu stop di 2 juta. Tidak akan bertambah lagi. Ya. Kalau lu galebay seumur hidup, ya udah segini aja. Nggak akan bertambah.
Tapi coba deh, orang yang gali lubang tutup lubang, berapa bunga yang sudah dia bayar? Dari 1 juta itu bunganya kan 1.300.000, ada yang 1.200.000. Terus aja gali lubang tutup lubang. Bayar pinjol, pinjol lagi, bayar lagi, pinjol lagi, bayar lagi, pinjol lagi, bayar lagi, pinjol lagi. Seumur hidup Anda tidak lepas dari pinjol. Tolol. Ya. Jadi, cara melunasi hutang pinjol, solusinya galbay terlebih dahulu. Jangan kayak tadi. Lu pinjol. Nah, terus lu bayar pinjol. Pinjol lagi. Bayar lagi. Pinjol lagi, bayar lagi. Miskin hidup lu. Ya. Lu nggak akan pernah sukses kalau lu masih pinjol. Lu nggak akan pernah bisa maju kalau lu masih pinjol. Ekonomi lu akan hancur kalau lu masih pinjol. Percaya deh. Nah, makanya galbay terlebih dahulu. Untuk menyelamatkan ekonomi kita terlebih dahulu. Oke? Semuanya akan baik-baik saja. Nah, kalau kita sudah jadi orang sukses, udah punya uang yang banyak, ekonomi udah kembali normal, maka kita wajib membayar hutang kita. Paham? Nah, kalau kamu sudah tidak sanggup untuk membayar, ya udah, jangan dipaksakan. Galbay terlebih dahulu. Itu solusi buat kamu. Dengar baik-baik. Galbay pinjol. Kamu harus siap sama handphone kamu. Ya. Dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, handphone kita tidak akan pernah berhenti dari notifikasi pinjol. Banyak yang nge-WA, banyak yang nelpon, yang email, yang ngancem, yang mengintimidasi lewat handphone. Oke, kamu harus siap seperti itu. Dan kalau debt collector datang ke rumah Anda, ya udah, kita hadapi. Berani berhutang, harus berani untuk bertanggung jawab. Gitu dong. Masa? Lu itu cuman mau pinjol, cuman mau uangnya. Tapi tanggung jawab gak mau. Kan lu gak punya otak kalau gitu ya. Oke, dengar baik-baik. Ada orang, lu itu kan pinjol, pengen dapat uang, tapi menghadapi resiko gak mau. Ya, masalahnya Anda bodoh. Di sini saya tidak menghina Anda ya. Saya hanya ingin membetulkan pola pikir Anda. Anda itu kan sudah pinjol, mau uang, tanggung jawab gak mau. Kan bodoh. Itu otak Anda tidak normal, guys. Ya, tapi dengar baik-baik. Di sini saya tidak menghina kamu, saya tidak merendahkan kamu. Tapi saya ingin kamu tetap tenang. Fokus usaha, ibadah, dan berdoa. Saya yakin suatu saat nanti kamu bisa melunasi utang-utang kamu. Amin. Jangan takut sama pinjol. Jangan takut sama debt collector. Semuanya akan baik-baik saja. Resiko galbay pinjol itu cuman ada 4 ya, ada 4. Slik OJK, BI checking, DC lapangan, antara malu dan tidak. Oke, tapi sebenarnya resiko pinjol itu ada 3 ya. Slik OJK, BI checking, dan DC lapangan. Ini yang keempat itu hanya tambahan dari saya. Kalau kamu pinjol, kamu harus siap malu atau enggak. Itu aja.
Lebih baik kita malu sekarang daripada harus malu seumur hidup. Oke? Never give up and head up. Maju terus, hajar terus, kejar kesuksesan, fokus melihat ke depan, dan melangkah maju dengan keberanian. Fokus usaha, ibadah, dan berdoa. Saya yakin, suatu saat nanti, kamu bisa melunasi utang-utang kamu. Amin.